Ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10. Dan setelah 1 minggu nyobain laptop ini, saya berani bilang, berhenti beli laptop gaming entry level kalau kerja kalian cuma buat kerja kreatif. Kenapa? Karena laptop ini punya performa yang sama gesitnya, tapi dengan layar yang lebih bagus. Dan berat nggak sampai 1,3 kilo, teman-teman. Ada satu rahasia di balik spesifikasi RAM DDR5-nya yang mungkin bakalan ngerubah kalian cara memilih laptop. Jujur aja, di luar sana banyak banget laptop tipis yang kelihatannya premium ya, tapi ketika diajak kerja berat langsung ngos-ngosan. Di Slim 3 ini beda teman-teman ya. Di balik bodinya yang ringkas, Lenovo nekat masukin spesifikasi yang tabu dimasukin di laptop tipis sekelasnya. Maka dari itu, mari kita bahas kenapa laptop ini bisa jadi standar baru buat kalian memilih laptop. Oke, kita masuk ke dapur pacunya dulu teman-teman ya. Bagian yang paling bikin saya kaget, laptop ini ditenagai AMD Ryzen 5 7535HS. Perhatikan kodenya teman-teman. Ini kodenya HS ya. Ini prosesor kelas performa. Bukan seri U yang cuma bisa hemat baterai. Ada 6 core dan 12 thread di dalamnya teman-teman. Ingat rahasia yang saya sebut tadi tentang RAM? RAM-nya ini dibekali dengan 8 GB DDR5 5600 MHz teman-teman ya. Banyak laptop lain yang masih pakai DDR4 atau dengan single channel yang bikin performanya ketahan. Tapi dengan DDR5 dual channel di sini, bandwidth-nya luas banget. Efeknya, buat 30 tab Chrome sambil edit dokumen berat atau coding ringan itu berasa satset teman-teman. Ditambah lagi SSD-nya udah si Gen 4 dengan kapasitas 512 GB. Kita udah test speed-nya dan bisa tembus ke 6200 MB per second teman-teman ya. Coffee file 10 GB itu cuma ditinggal kedip bentar, ini udah beres teman-teman. Jadi buat kalian yang males nunggu lama, ini menjadi kombinasi yang menjadi suatu penyelamat teman-teman ya. Nah, ini menjadi suatu alasan saya juga ya, kenapa saya bilang mending laptop ini aja daripada laptop gaming murah. Ini udah dibekali dengan layar OLED WUXGA dengan ukuran 1920x1200 dengan rasio 16:10. Buat kalian yang belum tahu, rasio 16:10 itu bikin layar lebih tinggi. Jadi pas ngetik skripsi atau edit video, area kerjanya lebih lega ya. Warnanya tajam banget teman-teman. Dengan akurasi warna yang premium, hitamnya beneran hitam pekat karena panel OLED-nya bisa matiin pixel secara mandiri. Kebanyakan laptop gaming murah itu panelnya masih IPS. Biasa yang warnanya agak pucat, tapi di sini kalian dapat visual yang menjain mata kalian. Mau nonton film HDR atau edit foto buat konten Instagram, warnanya bakal akurat banget. Oke, sekarang kita uji realitas. Saya coba render di Blender pakai patokan standar BMW ya, dan hasilnya bisa dibereskan dengan waktu 9 menit 3 detik. Ingat, ini laptop tipis non-gaming. Angka di bawah 10 menit itu udah impresif banget. Selama proses render, kipas memang kedengeran mulai kerja. Tapi suaranya enggak bising kayak mesin pesawat. Yang paling penting, area keyboard tetap adem. Manajemen thermal Lenovo di sini beneran dipikirin biar performa tetap stabil tanpa bikin tangan kepanasan. Oke, lanjut ke pengetesan. Saya tes dulu pakai aplikasi 3D Mark Time Spy. Buat lihat potensi maksimalnya, hasilnya cukup menarik buat laptop sekecil ini. Graphic score dapat 1060. CPU score tembus 4480. Dan total time space score-nya ada di 1197. Angka CPU score yang hampir menyentuh 4500 ini nunjukin kalau prosesornya emang bertenaga buat urusan komputasi berat. Nggak berhenti di situ, saya juga lariin Cinebench R15 buat lihat kestabilan performa mentahnya. Hasilnya makin bikin senyum. OpenGL dapat 78,22 FPS. CPU dapat skor 1242 CB. Skor 1200-an di Cinebench R15 ini nunjukin kalau prosesornya beneran berotot buat komputasi berat dan urusan olah data. Nah, tapi kan angka di atas kertas, kalau misalkan kita nggak ditunjukin secara langsung penggunaannya, itu kurang seru teman-teman ya. Meskipun ini bukan laptop gaming, saya penasaran. Kita bakalan coba buat ngejalanin game populer di laptop ini teman-teman. Pertama, saya tes Valorant di settingan Full HD 1080p. Hasilnya di luar ekspektasi. Game ini bisa berjalan sangat stabil di kisaran 86 sampai 120 fps. Buat ukuran laptop tipis, ini udah smooth banget. Nggak ada stutter yang ganggu pas lagi war.
Terus saya coba game yang lebih berat yaitu Genshin Impact di resolusi 1080p dengan setting grafik low. Laptop ini masih sanggup ngasih performa stabil di 30 fps. Masih sangat playable buat kalian yang mau farming atau kerjain daily quest di sela-sela waktu kerja atau kuliah. Buat kalian yang suka main Roblox, laptop ini juga nggak ada kendala sama sekali. Semuanya berjalan lancar dengan FPS konsisten di angka 56 sampai 60 fps. Secara desain, dia simple banget dengan warna Luna Grey teman-teman ya. Beratnya cuma di kisaran 1,28 kg dengan tebal 16,9 mm. Kalau misalkan kita masukin ke tas, dibawa-bawa, ke kafe ataupun kemana aja, nggak bakalan bikin pundak kita pegel. Meskipun tipis, portnya nggak pelit. Ada 2 USB-A buat mouse, 1 HDMI buat presentasi, dan yang paling saya suka ada USB-C yang serba bisa. Udah dukung power delivery dan display port. Jadi satu kabel aja bisa buat ngecas, transfer data, sampai nyambung ke monitor eksternal. Sisanya lengkap, ada audio combo jack buat headset kabel, micro SD card reader buat pindahin file kamera tanpa ribet, dan power button terpisah biar enggak rawan salah pencet pas lagi ngetik. Oh iya, khas laptop ada Novo button. Tombol sakti buat masuk BIOS atau recovery kalau laptop lagi bermasalah. Kecil tapi penting banget. Untuk konektivitas nirkabelnya, Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ini sudah dibekali Wi-Fi 6 dengan konfigurasi 2x2AX. Artinya, koneksi internet bisa lebih cepat, stabil, dan minim delay. Terutama saat dipakai streaming, video call, atau download file besar. Buat yang sering kerja atau kuliah online, ini jelas jadi nilai plus. Selain itu, laptop ini juga sudah mendukung Bluetooth versi 5.3. yang koneksinya lebih stabil dan responsif. Mau sambungin ke mouse atau ke keyboard wireless, kemudian ke TWS ataupun ke headset wireless, semuanya terasa lebih lancar dan nggak putus-putus. Masuk ke area keyboard, ini khas Lenovo banget. Feel ngetiknya empuk, nyaman, dan presisi buat kerja lama. Menariknya lagi, keyboard ini sudah dilengkapi backlit. Jadi ngerjain tugas atau lembur di kondisi minim cahaya pun nggak akan ada masalah. Yang paling bikin tenang itu garansinya. Lenovo kasih 2 tahun garansi resmi plus ADP atau Accidental Damage Protection. Ini penting banget. ADP ini mengcover kerusakan akibat kelalaian kita sendiri, kayak ketumpahan air, jatuh nggak sengaja, atau layar pecah. Jadi buat kalian yang mobilitasnya tinggi atau sering teledor, ini adalah safety net yang luar biasa berharga. Buat yang sering meeting online, Lenovo Slim 3 ini dilengkapi webcam 720p standar. Ada privasi shooternya juga buat keamanan. Oke, dan ini buat pengetesan webcamnya ya. Ini di resolusi 720p teman-teman. Dan di kondisi ruangan yang menggunakan key light di sini ya, lumayan terang. Dan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Audionya udah Dolby, speakernya menghadap ke kita langsung. Jadi suaranya jernih, nggak mendem. Baterainya 60 Wh, cukup banget buat nemenin kerja seharian. Kalaupun habis, ada Rapid Charge Boost, cas 15 menit bisa dapat daya buat 2 jam pemakaian. Fitur ini ngebantu banget pas lagi buru-buru mau berangkat. Jadi kesimpulannya, Lenovo IdeaPad Slim 3 Gen 10 ini menjadi pilihan paling masuk akal. Bisa jadi mesin kerja yang serius, tapi juga bisa diajak main game yang kompetitif kayak Valorant, kemudian bisa juga dipakai game yang santai seperti Genshin Impact tanpa harus keganggu lag. Speknya kencang, layarnya juga juara ya, dan harganya juga masih masuk di kantong mahasiswa ataupun para pekerja pemula. Kalau menurut kalian laptop ini menarik atau malah ada pilihan yang lebih oke? Yuk kita diskusikan di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang lagi nyari laptop baru. Saya pamit, sampai ketemu di video berikutnya.